ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. Dikatakan fakama annal abba law wakkala rajulan fi nikahi banatihi fayasihu ittifaqan. Sebagaimana seorang bapak ketika dia mewakilkan seorang pria. Nah, ini umum pria manapun yang dia pengen jadi wakil nikah, wakil wali dalam menikahkan putrinya, maka itu sahih menurut kesepakatan ulama. Fakadzalika fil wasiyyati ba'dal maut. Begitu juga untuk wasiat setelah kematian bapak. Ya, begitu. Wa ghaliban la yaj'alul wasiyata illa mimman yara anna inkahahu aslaha min inkahi ghairihi. Umumnya para bapak itu tidak akan menjadikan suatu wasiat perwalian pernikahan kecuali bagi siapa yang dia pandang, bapak ini almarhum pandang dulu ketika hidupnya, menikahkan dengan wali fulan itu lebih afdol dan lebih baik daripada wali-wali selainnya dari keluarga. Ya. Thumma ba'dal wasi. Kemudian urutan setelah al-wasi, kalau misalnya enggak ada al-wasi, tidak ada yang diwasiatkan, maka abul ab, yaitu bapaknya bapak. Al-jad, kakeknya dari bapak, kakeknya perempuan ini dari bapak, jadi wali. Selama dia akil, masih berakal, ya, dan masih hidup tentunya, dan muslim. Ya. Ammal jad lil fala. Adapun kakek dari ibu enggak bisa menjadi wali. Ya, enggak bisa menjadi wali. Ya, itu penting, ya, kakek dari ibu, saudara dari ibu itu enggak bisa menjadi wali. Ya, kecuali kalau diwasiatkan, ya mereka menjadi wali. Ya. Ini dalam mazhab Hanbali seperti ini. Dalam salah satu riwayat Imam Ahmad dan juga mazhab Maliki, annal ibna yuqaddamu al jad. Anak laki-laki didahulukan daripada kakek. Dalam pendapat mazhab lain, anak laki-laki didahulukan daripada kakek dari bapak. Itu ada pendapat seperti itu. Cuman wallahu alam, sepertinya yang lebih sahih adalah kakek dari bapak lebih diunggulkan daripada anak laki-laki. Gitu. Jadi kalau janda ini dia punya anak laki-laki yang baligh, akil, paham akad pernikahan, terus janda ini masih punya kakek, walaupun bapak udah nggak ada, kakeknya ada dari bapak, maka kakek dari bapak lebih diunggulkan selama masih akil dan muslim. Kalau kakeknya udah lupa ingatan, nggak berakal, maka tentu nggak bisa menjadi wali. Gimana jadi wali yang seperti itu, ya? Taib. Jadi yang sahih kakeknya duluan. Kemudian kalau misalnya bapak nggak ada atau nggak bisa, kakek dari bapak nggak ada atau nggak bisa, thumma ibnuhu, kemudian anaknya, wa in nazal, meskipun turunannya, anaknya di sini anak laki-laki bisa menjadi wali, akil baligh. Anak laki-laki menjadi wali. Ya. Dikatakan oleh Ibnu Qudamah, wa in nazala, meskipun turunan dari anak laki-laki ini, ya, yaitu cucu. Tadi nikah nenek-nenek nih, misalnya antum mau nikah nenek-nenek, nini gitu, antum mau nikah. Usia berapa? 60 misalnya, Masya Allah. Ini dia janda, udah punya putra, udah punya anak, bahkan udah punya anak lagi, anaknya punya anak, cucu dari anak laki-lakinya. Dan tentu ya udah nenek masa masih punya bapak, bapaknya udah wafat, udah lama wafat. Apa kakeknya gitu kan. Maka berarti nanti walinya siapa? Anak laki-lakinya nenek ini. Taib, anak laki-lakinya lagi dinas di luar negeri atau udah wafat. Maka ada cucunya enggak? Ada cucunya. Ya udah pakai cucunya itu. Selama akil baligh. Pakai cucunya itu.
Tapi cucu yang dipakai jadi sebagai wali itu cucu dari mana? Cucu dari anak laki-lakinya janda ini. Adapun cucu dari anak perempuannya dia nggak bisa. Cucu dari anak perempuannya dia nggak bisa. Ya. Taib. Oke, itu tadi jadi bapak, kakek nggak ada, yaitu anak. Kemudian anak. Kemudian al-aqrab fal-aqrab, yaitu yang terdekat dan terdekat dari segi warisan. Dari segi warisan, maka ini diurutkan kemudian. Ya. Kalau misalnya anak nggak ada, mungkin belum punya anak atau memang nggak ada laki-laki, maka al-akh asy-syaqiq, saudara kandung. Ya, saudara kandung. Saudara kandungnya maksudnya apa? Saudara kandung dari bapak dan ibu yang sama. Jadi urutannya atas dulu, bapak kandung, wali pertama. Nggak ada, kakek kandung ada nggak dari bapak? Nggak ada. Ya udah, anak ada nggak? Nggak ada. Baru kemudian saudara kandung. Itu urutan lebih sahih. Jadi bukan saudara kandung dulu baru anak, enggak. Memang saudara kandung biasanya lebih tua daripada anak. Iya. Tapi anaknya dulu. Kalau emang ada, makin balik. Ya, jadi misal antum mau nikahin janda, mau nikah dengan seorang janda. Dia punya anak laki-laki, usia 17 tahun. Oke, 17 tahun. Dan si janda ini juga punya saudara kandung usia 40 tahun. Dalam perwalian bukan usia yang dilihat, tapi dari segi posisi keluarganya gitu loh. Ya, nasabnya, keluarganya, family tree-nya, bukan usia yang penting balik dan cakap untuk menjadi wali. Tapi mana yang lebih antum dahulukan sebagai wali? Bapaknya udah nggak ada, yaitu berarti apa? Putranya, anak laki-lakinya. 17 tahun jadi wali, ya, nggak ada masalah. Apa masalahnya? Kalau dia belum balik, baru mungkin antum nggak jadikan dia wali, tapi dia udah balik dan dia bisa insya Allah. Bahkan itu akan membuat dia semakin bertanggung jawab pada ibunya. Jadi berarti anak ini, loh ada saudara kandung nggak terima lah. Saya jadi wali, saya udah 40 tahun, saya udah dewasa. Ini bukan masalah dewasa atau enggak, urutan secara fikihnya ya anaknya dulu. Sebagaimana dalam warisan, anaknya lebih besar hartanya warisannya dibandingkan saudara kandungnya kan ya. Kan lebih besar anaknya. Padahal anaknya boleh jadi belum 17 tahun. Anaknya almarhum baru 3 tahun. Itu dapat warisan banyak dibandingkan dengan saudaranya yang sudah berkeluarga. Nah, itu Islam seperti itu, ya. Nah, jadi anaknya ya. Ya, anaknya baru kemudian akh syaqiq. Akh syaqiq itu adalah saudara kandung sebapak seibu. Kalau saudara kandung sebapak seibu enggak ada, baru al-akh li'ab. Ya, yaitu saudara sebapak walaupun tidak seibu. Jadi kan istilah saudara ini ada berapa? Ada akh syaqiq, akh li'ab, akh li'um. Juga dalam ilmu waris juga seperti ini. Akh syaqiq, saudara sebapak seibu. Akh li'ab, saudara sebapak tapi ibunya beda. Akh li'um, saudara seibu, bapaknya beda. Maka dalam perwalian dari 3 ini, akh syaqiq sama akh li'ab doang yang berhak jadi wali. Kalau akh li'um, saudara seibu, berhak gak jadi wali? Enggak berhak. Enggak berhak. Ya. Saudara seibu ya. Kayak misalnya anak menikah dengan seorang janda. Ya, anak menikah dengan seorang janda dan kemudian dia punya bawaan anak perempuan. Oke? Anak perempuan. Berarti anak tiri anak kan? Taib. Kemudian anak nikah dan setelah itu melahirkan hasil dari anak. Dan lahirnya apa? Misal laki-laki, anak laki-laki. Ya, anak laki-laki. Ini dari perempuan yang sama. Jadi sebelum anak menikah dia udah punya putri dan setelah anak nikahin dia punya kemudian beranak laki-laki.
Mahram bukan? Mahram karena ahli saudara seibu mahram. Taib. Kalau gitu nanti ketika nikah bisa nggak ini anak langsung dari perempuan ini menjadi wali bagi adiknya, bagi kakaknya? Ayo. Nggak bisa karena ahli namanya. Saudara seibu. Mahram. Tapi wali nggak bisa. Saudara seibu afwan. Apa tadi di sini? Saudara seibu ya, bilang? Enggak, saudara. Yang saudara sebapak. Kalau saudara sebapak baru bisa. Kayak gimana saudara sebapak itu? Kayak gimana saudara sebapak? Antum punya putri nih, Pak. Antum punya putri, anak gadis putri ya. Anak putri apa yang masih kecil. Kemudian misal imma antum poligami, imma antum misal istri antum wafat, misal saja. Imma antum poligami, imma istri antum wafat. Baik. Coba yang poligami dulu. Misal imma antum poligami, misal saja ya. Ini gambaran aja. Mungkin enggak mungkin, mungkin ini enggak mungkin, tetapi dimungkin-mungkinkan ya mudah-mudahan mungkin. Seenggaknya di akhirat lah minimal ya. Nah kemudian dari pernikahan poligami antum, dari istri kedua, ya dari istri pertama ada anak perempuan, terus dari istri kedua antum nikah, habis itu kemudian dia hamil dan keluarlah anak, maksudnya lahirlah anak laki-laki dari istri kedua, anak perempuan dari istri pertama, paham di sini? Nah mereka ini kakak adik. Ini namanya akhli ab atau akhli namanya? Akhli ab, yaitu saudara sebapak. Mahram bukan? Mahram. Tayyib. Kalau itu mahram, maka bisa enggak nanti adik ini, yaitu anak laki-laki dari istri kedua, menjadi wali bagi anak antum putri dari istri pertama? Bisa enggak? Bisa, karena akhli ab, saudara sebapak. Mahram dan juga bisa ya. Dan antum kan menikah dengan istri kedua ini janda misalnya, dia punya anak laki-laki juga sebelumnya. Punya anak laki-laki juga sebelumnya. Bisa enggak menjadi wali bagi anak perempuan antum? Enggak, anak laki-laki sebelum antum nikah dia udah punya anak laki-laki. Enggak bisa lah, enggak bisa. Tapi mahram bukan? Mahram. Ya, mahram karena antum telah menikah dengan afwan, suaya, bukan. La, enggak. Kalau untuk mahram anak ragu, tapi untuk menikahkan pasti enggak bisa karena dia bukan anak antum. Saya untuk mahram nanti kita pikirkan lagi. Tapi ala kulli hal, kalau anak antum yang kedua dari istri kedua itu laki-laki, antum dari benih antum, dan dari benih antum ke istri pertama perempuan, maka ini namanya mereka akhli ab, saudara sebapak, bisa menjadi wali, ya bisa menjadi wali kalau enggak ada saudara syakik. Jadi al-akh, saudara itu ada 3 dalam Islam. Akh syakik itu yang komplit, bapak ibu sama. Akhli ab, bapak sama, ibu beda. Akhli ibunya sama, bapaknya beda. Adapun saudara tiri, ya maka ini ya tiri, kadang-kadang nggak bisa menjadi mahram, bahkan kadang-kadang bukan mahram. Kayak misalnya kasus poligami misalnya, antum nikah sama istri, misal antum nikah sama istri kedua janda, sudah punya anak laki-laki. Antum nikah sama istri ketiga janda, sudah punya anak perempuan. Ini semua mahram antum memang, tapi antar anak-anak ini mahram nggak? Enggak mahram, enggak mahram. Iya, mungkin kalau masih kecil mungkin nggak ada masalah, tapi kalau udah besar udah bukan mahram. Boleh nggak nikah? Ya boleh lah, kan bukan mahram. Jadi antum punya anak-anak yang anak tiri yang mereka nikah. Ya ajib itu. Walinya siapa? Ya Allah alam, itu pikirin aja nanti ya. Tapi itu bisa terjadi. Ya. Kemudian kalau akhli ab, saudara kandung dari bapak sebapak itu tidak ada, maka ibnul akh asy-syaqiq, yaitu ponakannya perempuan ini dari saudara laki-laki.
Jadi ponakan dari saudara perempuan nggak bisa dari mahram. Bukan nggak bisa jadi mahram, nggak bisa jadi wali. Mahram iya, tapi nggak bisa jadi wali. Saudara, putra dari saudari kandung nggak bisa. Putra dari saudara kandung laki-laki bisa. Putra dari saudara kandung laki bisa. Ponakan dari saudara laki-laki bisa jadi mahram. Begitu. Summa ibnul akhliab, putra dari saudara laki-laki sebapak. Nah ini ribet lagi, itu bisa menjadi mahram. Ya begitu. Summa al-am asy-syaqiq, kemudian paman. Ya paman. Paman di sini pamannya dari bapak ya. Ya itu bisa. Tapi ala kulli hal itu semua yang bisa kita sampaikan. Adapun al-khal, yaitu paman dari ibu atau saudara kandung ibu nggak bisa. Saudara kandung ibu nggak bisa. Ya. Kemudian juga kakek dari ibu nggak bisa menjadi mahram. Kakek dari ibu nggak bisa menjadi mahram. Wallahu alam. Kalau misalnya tasawi ad-darajat, misalnya terjadi persamaan derajat, yaitu si janda ini punya 3 putra, laki-laki semua, available untuk jadi mahram, untuk jadi wali semuanya nih. Taib. Mana yang diunggulkan? Sebenarnya banyak dari urf kita yaitu yang paling tua, gitu kan? Tapi ini nggak ada dalilnya. Sebenarnya nggak ada dalilnya. Yang paling tua ini nggak ada dalilnya. Ya, memang yang paling tua mungkin lebih dewasa atau apa itu mungkin, tetapi dalil khusus tentang itu nggak ada. Ya, maka wallahu alam, sebagian ulama mengatakan yuqaddam sahibud din wal khuluq. Diunggulkan, yang lebih diunggulkan adalah dari 3 ini yang lebih beragama dengan baik dan berakhlak baik. Itu lebih diunggulkan daripada yang tua kalau misalnya begitu. Jadi lebih tua itu tidak ada khusus ya. Yang lebih bertakwa itu yang lebih diunggulkan. Ya seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, sampai sini ada pertanyaan enggak ya, ikhwan? Berkaitan dengan wali. Enggak ada jelas semua insyaallah ya. Fadhal. Dia memiliki wali dari urutan paman adik bapaknya. Ya. Tapi dia memiliki anak laki-laki. Ya, udah balik. Anak laki-laki dulu. Kakak atau adik dari si perempuan yang. Ya. Ya. Itu urutannya mana yang lebih dahulu? Oh, kakak atau adik gitu. Iya. Jadi ya. 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 Jadi paman dulu atau ya, paman. Jadi perempuan ini punya paman dari bapak. Yaitu saudaranya bapak dan punya punya kakak atau adik laki-laki. Yaitu akh syaqiq gitu ya. Maka akh syaqiq lebih dulu daripada paman. Saudara dulu daripada paman, daripada om. Gitu, jadi saudara dulu. Ada kakak, abang atau adiknya lebih dulu daripada paman, yaitu saudaranya bapak, gitu. Ya. Ya secara nasab jadi juga, secara nasab atau secara warisan juga jelas saudara lebih diunggulkan daripada paman. Gitu loh. Saudara diunggulkan daripada saudaranya bapak. Ya begitu. Nah, jelas itu, insyaallah. Baik, ada lagi mungkin? Ayo kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.